Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ID. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal KSM dunia terintegrasi tahun 2019. Ini adalah soal kompetisi sains dan bahasa part kelima nomor 25 sampai nomor 30. Ini adalah part terakhir dari seri soal-soal KSM tahun 2019 untuk mapel kimia terintegrasi. Itulah bersama-sama kita simak pembahasan soal-soal KSM kimia terintegrasi tahun 2019 Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol untuk tutorial video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 25. Mahram telah diatur dalam Islam karena adanya hubungan keturunan. Dalam ilmu sains, hubungan mahram ini dijelaskan dengan adanya kemiripan susunan struktur dan ikatan kimia DNA dalam tubuh. Struktur DNA terbentuk spiral alpha helix karena adanya interaksi antar baza nukleotida purin dan pirimidin seperti guanin dan sitosin. Ini guanin, ini sitosin. Pernyataan yang benar mengenai interaksi tersebut adalah kita analisis satu. Kita tahu alpha helix ini bentuk tempat terbentuk, jadi itu karena adanya ikatan hidrogen. Itu adanya interaksi atau ikatan hidrogen. Maksudnya interaksi antar molekul, tepatnya ikatan hidrogen antar senyawa. Nah, kita tahu ikatan hidrogen terjadi antara unsur H dengan unsur F, O, dan N pada senyawa lain. Artinya molekul yang lain, tidak dalam satu molekul. Kita lihat untuk ini guanin dan sitosin. Ini interaksi molekulnya melalui ikatan hidrogen antara H yang memberikan pada N pada sitosin dan O. Dan ini hidrogen pada guanin dengan N pada sitosin. Dan H guanin dengan O, ikatan hidrogen. Oke, pernyataan yang benar mengenai interaksi tersebut adalah ya, terbentuk ikatan amida antara gugus karbonil CO dengan gugus amina. Ini juga sangat kurang tepat. Atom-atom nitrogen pada guanin dan sitosin saling berinteraksi membentuk ikatan N2. Ini juga tidak terbentuk. Dan kenyataannya guanin dan sitosin saling berinteraksi melalui ikatan hidrogen. Terbentuk ikatan kovalen antara oksigen dan karbonil CO dengan hidrogen pada amina. Jadi tidak terjadi ikatan kovalen. Karena ikatan kovalen itu terjadi dalam molekul, jadi antar atom. Sedangkan ini adalah interaksi antara dua molekul, molekul satu dengan molekul yang lain. Ini juga kurang tepat. Oke, yang tepat adalah yang C. Salah satu fenomena alam yang merupakan fenomena bertemunya air laut Mediterania dan laut Atlantik yang tidak saling melarutkan iklan Gibraltar. Berdasarkan penelitian, laut Mediterania memiliki salinitas air yang lebih tinggi daripada laut Atlantik.
Untuk mengetahui kadar garam NaCl pada laut Mediterania, seorang peneliti mereaksikan sampel air laut dengan AgNO3 berlebih sehingga membentuk endapan AgCl sebanyak 28,7 gram. Apabila dianggap air laut hanya mengandung garam NaCl, berapa gram NaCl yang terlarut dalam sampel tersebut? Kita tuliskan persamaan tadinya. Ini NaCl diataskan dengan AgNO3 sudah menghasilkan AgCl berupa endapan dan NaNO3. Oke, di sini dihasilkan endapan sebanyak 28,7 gram. Di sini kita hitung lebih dahulu molnya, massa per R, molnya dengan 28,7 per 143,5. Ini 143,5 ini adalah MR-nya AgCl. Itu ketemu 0,2. Nah, karena yang ditanyakan NaCl ini adalah masanya, sehingga dari sini bisa kita ketahui juga molnya berdasarkan bentuk perbandingan mol. Nah, ini perbandingan volume. Ini 0,2 mol karena koefisien 1 ini 1, juga ini 0,2 mol. Sehingga untuk mencari masanya, ini MR kali masanya. MR dari NaCl kita hitung 8,5 kali mol, kali molnya 0,2, ya ketemu 11,4. Oke, ini adalah yang C. Lanjut ke nomor 27. Pada reaksi garam terhidrolisis terjadi transfer proton dari kation atau anion garam ke pelarut air. Gambar berikut ini masing-masing mengilustrasikan kation logam P, I, dan R dari suatu garam yang terhidrasi dalam pelarut air. Diketahui nilai Z kuadrat per R untuk P, I, dan R berturut-turut 0,11, 0,12, 0,134. Jari-jari R dalam satuan PM berturut-turut 90, 78, 68. Z-nya sama dengan muatan kation. Prediksilah kation terhidrasi manakah yang memungkinkan untuk mendonorkan ion H+ ke dalam pelarut air. Jadi yang harus kita pahami dulu siapa yang dimaksud dengan kation terhidrasi. Nah, kation terhidrasi itu kation yang dapat mendonorkan H+ pada air, namanya kation terhidrasi. Contohnya ini B plus H2O sehingga ini menjadi kompleks BH2O kali plus. Ini yang dimaksud
kation terhidrasi. Nah, dalam bentuk kompleksnya semacam ini, ini bisa memberikan hapusnya kepada H2O sehingga terbentuk semacam ini. Plus dan 3O plus. Jadi semacam ini memberikan H plusnya kepada H2O. Oke. Jadi untuk memprediksi kation terhidrosi manakah yang memungkinkan untuk mendonorkan ion H+ ke larut air, kita harus tahu prasyaratnya. Ini entalpi hidrasi naik jika densitas muatan intinya itu besar. Ini prasyaratnya untuk kation terhidrasi yang bisa mendonorkan yang paling memungkinkan. Jadi entalpi hidrasi naik, densitas muatan inti besar, sehingga kita bisa menghitung untuk Z-nya pada P I R. Ini bisa kita hitung untuk Z-nya. Z-nya berarti kita tinggal mengalihkan akar kali 0,1 sama dengan 0,99. Dengan yang I sama dengan akar 78 kali 12 yaitu 9,6 akar 3,0591. R nya ini akar 8 kali 0,134 dengan akar 3,01. Dari hitungan ini yang mempunyai muatan inti yang besar ini adalah I dan N. Jawabannya adalah yang C. Nomor 28. Proses pengelasan logam sudah dikenal sejak zaman Mesir kuno 5500 sebelum Masehi. Aplikasi cara pengelasan dilakukan pada pembuatan pedang Damaskus dari campuran besi dengan logam lain. Metode pengelasan terus berkembang hingga saat ini menggunakan gas C2H2 sebagai bahan bakar. Gas C2H2 dapat diperoleh dari reaksi senyawa CaC2 dengan H2O. Jika pengelasan setiap gram logam besi membutuhkan 112 liter gas C2H2 pada STP, maka senyawa CaC2 dalam kilogram yang diperlukan untuk mengelas 3 kg besi adalah. Oke, kita teruskan persamaan reaksinya. Untuk gas karbit kita
air, juga dihasilkan gas setilen atau gas karbit. Ini pada 1 gram yang menghasilkan 112 liter gas setilen. Jadi kita ubah dulu jadi mol P per 2,4 mol. Yang ditanyakan adalah massa PaT2 dalam setelah 3 kg. Kita hitung dulu beratnya. Mol dan mol. Ini bisa dihitung untuk massa PaT2 nya. Bisa kita hitung mol kan N mol kali N nya 64 terus gram. Nah ini yang adalah 3 kg. Ini tinggal menggunakan 320 ketemu 360 gram. Ya, kalau dijadikan kilogram karena ini permintaannya dalam kilogram ya 60 gram. Jika dalam pilihan ini tidak tersedia, saya juga kurang tahu kenapa, tapi dari yang dihasilkan perhitungan ini salah ketik atau seperti apa. Kita lihat nomor 29. Pembentukan ozon dapat dijelaskan dari pengamatan terbentuknya kabut fotokimia seperti terlihat pada grafik berikut ini yang menunjukkan konsentrasi polutan ppm di atmosfer sepanjang hari. Jadi, pernyataan yang benar adalah ini bisa kita ketahui untuk pembentukan ozon ada 4 tahap. Yang pertama adalah oksigen, yang kedua dengan bantuan sinar UV mengalami fotolisis sehingga menghasilkan NO dan O. Ini adalah radikal yang mudah bereaksi dengan unsur lain, sehingga O radikal ini bertemu dengan oksigen O2 membentuk ozon. Nah, yang keempat, ozon ini juga ketika bertemu dengan NO ini akan membentuk kembali NO2 dan O. Oke, dari pernyataan ini bisa kita analisis, kita sebutkan yang pertama, kesibukan lalu lintas di pagi hari meningkatkan konsentrasi NO sehingga bereaksi dengan O3. Kemudian ketika pagi, di tengah malam, di pagi,
hubungan gas meningkatkan NO meningkat sehingga bereaksi dengan O2. Ini juga tidak memungkinkan karena O2 ozon ini terbentuk pada pertengahan dari ozon. Ini juga meningkatkan NO2 menjelang tengah hari sejalan dengan penurunan gas NO. Peningkatan gas NO2 menjelang tengah hari sebelum jam 1 jam 9 ke atas sejalan dengan penurunan gas NO juga meningkat. Oke, nomor 3, menjelang tengah hari NO2 mulai menurun. Sudah mulai menurun karena sinar matahari membuka ikatan N dengan O. Menjelang tengah hari NO2 mulai menurun. Yang keempat, atom O hasil pemutusan ikatan NO dan NO2 bereaksi dengan O2 membentuk ozon. Nah, 4, peningkatan gas ozon paling tinggi saat sore. Hari saat intensitas sinar matahari menurun, ozon kurang cepat karena pembentukannya ini pada siang hari pada jam 1. Nah, tiga pilihannya itu yang adalah 2, 3, 4. Karena pilihan 2, 3, 4 ada, dan itu adalah yang 2 dan 4. Nomor 30. Mahar wajib ditunaikan walaupun tidak memiliki nilai yang tinggi. Sebagaimana kisah seorang sahabat yang akan menikah tapi tidak memiliki harta, Nabi tetap memerintahkan sahabat tersebut untuk mencari mahar walaupun hanya berupa cincin besi. Cincin besi sebenarnya bisa terlihat lebih berharga dan menarik jika dilapisi dengan emas. Penyembuhan cincin besi dengan emas dapat dilakukan dengan cara elektrolisis, yaitu menggunakan larutan AuCl3. Pernyataan yang benar tentang proses penyembuhan cincin besi adalah, oke, kita tulis dulu, ini prinsip penyembuhan. Ini yang harus diingat adik-adik. Penyembuhan yang pertama, ini katodanya adalah yang negatif. Ini adalah logam yang akan dilapisi. Ini adalah anoda. Ini yang dilapisi adalah Fe dalam hal ini. Nah, ini logam yang melapisi. Ini adalah Au. Elektrolitnya harus mengandung zat yang melapisi. Ini elektrolitnya adalah AuCl3. Jadi kalau kita gambarkan semacam ini. Negatif adalah Fe, adalah AuCl3 dan Oke, jadi di sini yang nanti yang menempel pada Fe adalah Au di sini, Au yang pada elektrolit menempel.
ada A3+ mengalami reduksi menjadi AU. Oke, dari sini bisa lihat ion AU bergerak ke arah Fe dan mengalami reduksi membentuk lapisan emas. Oke. Yang B, ion AU3+ bergerak ke arah katode dan mengalami oksidasi bentuk lapisan emas. Apa? Tepat. Jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, ini tadi pembahasan soal-soal KSM 2019 untuk mapel kimia terintegrasi part kelima, nomor 25 sampai nomor 30. Ini adalah part terakhir. Bila ada saran dan pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal yang lain bisa dilihat di link deskripsi. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID.